Prabowo Subianto siap lanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Supporter PSIS Semarang rusuh, polisi tembak gas air mata. MUI terbitkan fatwa halal untuk Misye. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Jokowi Mania mendatangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan kesepakatan deklarasi dukungan mereka terhadap Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, di depan rombongan Jokowi Mania, Prabowo Subianto mengaku siap melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku siap untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pengakuan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto di depan rombongan Jokowi Mania di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Februari 2023 sore. Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Presiden Joko Widodo dan menyatakan ingin melanjutkannya agar Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, dan maju. Saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur, dan jaya. Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Jokowi Mania mendatangi kediamannya untuk menyampaikan hasil kesepakatan terkait deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Prabowo mengaku merasa terhormat atas dukungan yang diberikan oleh Jokowi Mania. Prabowo menambahkan, dukungan yang datang dari Jokowi Mania membuatnya merasa lebih bersemangat. Dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya. Saya merasa dengan dukungan mereka, saya tambah muda 23 tahun. Bentrokan kembali terjadi antara supporter dengan pihak kepolisian. Kali ini, supporter PSIS Semarang terlibat bentrok dengan polisi karena pertandingan di Stadion Jatidiri yang dilakukan tanpa penonton. Supporter PSIS Semarang terlibat bentrokan dengan polisi di Stadion Jatidiri, Semarang. Bentrokan ini terjadi menjelang pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persis Solo pada Jumat 17 Februari 2023. Bentrokan bermula ketika supporter PSIS melakukan protes terhadap pertandingan di Stadion Jatidiri yang digelar tertutup untuk penonton. Supporter PSIS mengepung pintu masuk Stadion Jatidiri dan memaksa masuk. Beberapa supporter PSIS berteriak dan mempertanyakan alasan tidak diizinkan masuk. Sebagian supporter PSIS melempar batu ke arah polisi yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan air dari water cannon untuk membubarkan kerumunan. Pertandingan PSIS Semarang melawan Persis Solo dilakukan tanpa penonton demi mengantisipasi terjadinya kerusuhan antar supporter. Keputusan ini telah disepakati oleh panitia pelaksana, manajemen PSIS dan Persis, serta aparat kepolisian. Kota Solo dikepung banjir, sebanyak 15 kelurahan terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Sebanyak 15 kelurahan di Kota Solo, Jawa Tengah terendam banjir sejak Kamis 16 Februari 2023 sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Solo melaporkan total korban banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo telah mencapai 18.905 jiwa. Tinggi muka air Sungai Bengawan Solo di pos pantau TMA Juruk, Kecamatan Jebres, Solo tercatat lebih dari 10 meter pada Jumat 17 Februari 2023 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Niko Agus Putranto, pada Kamis 16 Februari malam mengatakan sebagian warga terdampak banjir telah berada di pengungsian, namun masih ada yang tetap bertahan di rumahnya. Saat ini, dapur umum yang diakomodasi langsung oleh Dinas Sosial telah tersedia di Kelurahan Jagalan. Niko menambahkan, ketinggian banjir berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Beberapa wilayah yang terdampak banjir diantaranya Kelurahan Jagalan, Gandekan, Semanggi, Joyosuran, Sangkrah, Kedung Lumbu, dan Tanjung Anom Kota. Sebagai langkah antisipasi, pemantauan terhadap perkembangan Sungai Bengawan Solo serta kiriman air dari Boyolali yang juga terdampak oleh meluapnya Sungai Tremulung di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan terus dilakukan. Seorang balita perempuan berumur 5 tahun dibunuh lalu mayatnya diperkosa oleh tetangganya sendiri. Mayat balita tersebut kemudian dibuang ke sebuah perkebunan yang banyak binatang liar. Balita perempuan berusia 5 tahun di Kota Mobagu, Sulawesi Utara tewas dibunuh tetangganya. Jamie Tambanua berusia 42 tahun membunuh kemudian memperkosa mayat balita tersebut. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Jamie mengaku melakukan tindakan keji itu karena kesal dengan ayah korban yang sering memutar musik dengan suara keras. Selain itu, Jamie juga mengatakan tidak mau dihukum seumur hidup. Dirinya lebih memilih dijatuhi hukuman mati. Mau minta Pak Hakim, kalau cuma hukuman seumur hidup, kita nih mau. Kita suka harus hukuman tembak. Sambo itu. Boleh begitu. Kita minta hukuman tembak. Uni dengar satu Indonesia. Jamie ditangkap di Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada Rabu 15 Februari 2023. Jamie kemudian dibawa ke Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut di Polda Sulut. Kapolres Kota Mobagu AKBP Dasferi Abdi mengatakan, tersangka membawa jasad korban menggunakan karung ke sebuah perkebunan dan memperkosanya pada Minggu 12 Februari lalu. Lokasi perkebunan berada di Desa Ikarat, Kecamatan Dumoga, Bolmong, Sulawesi Utara. Jasad korban ditemukan pada Kamis 16 Februari siang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diautopsi. Dasferi mengatakan pihaknya berasumsi jasad sang anak kemungkinan sudah dimakan hewan karena dibuang di perkebunan lepas yang banyak binatang liar. Jasad korban ditemukan dengan kondisi kaki sebelah kiri yang tersisa tulang paha, dengan daging kakinya sudah tidak ada. Pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan untuk memastikan penyebab hilangnya kaki korban. Saat ini, pihak kepolisian juga masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku untuk mengetahui kronologi hingga motif pembunuhan tersebut. Beredar sebuah video seorang polisi mengamuk dan merusak mobil. Polisi yang merusak mobilnya sendiri itu ternyata positif menggunakan narkoba. Polda Jawa Tengah memastikan anggota Ditres Narkoba Polda Jateng yang mengamuk dan merusak mobilnya sendiri di Kendal positif menggunakan narkoba. Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Mukia, pada Jumat 17 Februari 2023 mengatakan polisi tersebut akan diproses secara etik. Peristiwa perusakan mobil tersebut terjadi di Dusun Limut, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada Rabu 15 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anggota polisi yang berinisial ASW tersebut tertangkap kamera sedang mengamuk hingga merusak mobil berwarna merah yang ternyata miliknya sendiri menggunakan senapan angin. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Qudsi di Mapolda Jawa Tengah pada Kamis 16 Februari mengatakan bahwa ASW sedang memiliki permasalahan keluarga.
Permasalahan keluarga itulah yang menjadi pemicu ASW untuk merusak mobilnya sendiri. ASW melakukan perusakan terhadap mobilnya tersebut dalam keadaan sadar, namun kondisinya tidak stabil. Kasus pengemudi mobil Fortuner merusak mobil Honda Brio kuning akhirnya berujung damai. Keduanya bersepakat damai setelah pelaku meminta maaf kepada korban. Pengemudi Brio kuning yang mobilnya dirusak oleh pengemudi Fortuner mencabut laporannya. Hal ini disampaikan oleh pengemudi Brio Ari Widianto di Polres Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023. Ari Widianto dan pengemudi Fortuner Giorgio Ramadan telah sepakat berdamai. Ari juga telah mengajukan restoratif justice kepada Polsek Jakarta Selatan. Dirinya berharap pengajuan restoratif justice itu dapat segera dikabulkan. Sebelumnya, Giorgio Ramadan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Ari dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari lalu. Yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Selain itu, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak lain yang terdampak atas ulahnya tersebut. Kabar gembira untuk para pecinta Misye. MUI akhirnya resmi menerbitkan fatwa halal untuk semua outlet dan menu Misye. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa halal untuk produk Misye. Ketetapan halal ini diputuskan dalam sidang fatwa yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 lalu. Ketua Bidang Fatwa Halal MUI, Asrorun Niam, dalam keterangan tertulis pada Kamis 16 Februari 2023 mengungkapkan, fatwa halal ditetapkan setelah mendengarkan laporan hasil pemeriksaan tim auditor Lembaga Pemeriksaan Halal terhadap komposisi dan proses produksi Misye. Asrorun Niam menambahkan, penetapan halal ini meliputi semua outlet dan menu yang disajikan Misye. Situs panduan wisata dan kuliner dunia, Taste Atlas, baru-baru ini merilis daftar 50 Best Deep Fried Dessert in the World. Cemilan asal Indonesia, pisang goreng, menduduki posisi pertama dalam daftar ini. Pisang goreng dinobatkan sebagai gorengan pencuci mulut terbaik di dunia versi Taste Atlas. Situs panduan wisata dan kuliner dunia Taste Atlas baru-baru ini merilis daftar 50 Best Deep Fried Dessert in the World. Pisang goreng menduduki peringkat nomor 1 dengan poin penilaian 4,60. Peringkat 5 besar dalam daftar ini setelah pisang goreng asal Indonesia, yakni Quarkbäschen asal Jerman, Pastelitos Criollas asal Argentina, Fouskakia asal Yunani, dan Krapfen asal Austria. Tak ketinggalan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui akun Instagramnya juga menyampaikan kabar ini. Selain rasanya yang enak, pisang goreng menjadi makanan pencuci mulut yang mudah ditemukan dan dibuat oleh semua orang. Maka tidak heran pisang goreng dapat menduduki peringkat pertama dalam daftar ini. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.